Yuk, hati-hati ya. Aman. Ya udah, lanjut lagi. Gua laporan dulu. Harus ngabarin, komunikasi penting guys. Biar nggak ada miskom. Yuk, thank you Pak. Oke guys, pulang guys. Jadi gue di Les Motor habis servis, buat prepare touring sih, touring nanti besok nih. Kayaknya video ini akan gue cepetin upload deh. Hari Sabtu ya, berarti by the time kalian nonton ini adalah hari Sabtu. Karena gue jalannya ya dia agak ke bawah itu dia. Jadi gue bikin video hari ini tuh hari Kamis, hari Jumat. Terus kalian nonton ini berarti hari Sabtu ya. Nah gue tuh Seninnya udah jalan touring gue. Jadi ini gue habis servis si Duyana. Biasalah servis normal aja, ganti oli, olinya selalu pakai Shell. Terus general check up. Sebenarnya si Diana ini kampas remnya harus sudah diganti, cuman masih oke. Masih 50% lagi, masih aman lah harusnya. Jadi kayaknya gue gantinya pas gue balik touring aja. Terus ya udah deh, sambil gue bikin motovlog aja. Sudah lama bukan. Dan ini jam pulang kantor guys, serius. Tadi ya hari Jumat tanggal 13 sih berarti ya, 14 sorry, tanggal 14 ada gempa. Aduh serem banget ya Allah. Itu gue lagi duduk posisinya, terus tiba-tiba gempa men. Aduh serem banget gak sih, kayak random banget. Jadi gue lagi duduk kan, lagi ngobrol sama mekaniknya gitu, tiba-tiba motor goyang dan sisi gedung kok goyang gitu kan. Ternyata gempa dong. Asli sih itu gue kayak panik, sepanik-paniknya gue panik dah. Guys, kalian apa kabar? Diana baik-baik aja? Iya, gue juga baik-baik aja alhamdulillah. Ya, touring dan touring. Gue lagi suka touring karena menurut gue touring lebih seru sih. Ada sensasi tersendiri gitu kalau misalnya kalian udah demen touring tuh rasanya mau touring terus. Tapi serius, tadi yang gue bahas gempa kan, kenapa jadi touring? Iya, gempa coy. Ternyata informasinya menurut BMKG ada gempa 6,7 skala Richter di daerah Tangerang ya, Serang lah pokoknya situ. Jadi ya seputar Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek lah ya, berasa semua udah tuh. Asli men, kayak serem mampus gitu. Goyangnya tuh bener-bener goyang sih. Walaupun memang kayak kurang lebih 5 detik 6 detik ya, emang berasa banget ya, namanya gempa men. Goyang begitu ya, tapi alhamdulillah tidak ada yang terluka, nggak ada yang ya pokoknya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan sih alhamdulillahnya. Jadi aman-aman aja, macet bareng Diana. Cuman kalau macet gini gue kayak otomatis diliatin orang. Kameranya nih gak nyantai banget gini. Makanya inilah fungsinya visor iridium guys. Jadi nggak ada yang ngeliatin. Kita bisa liatin bebas. Cuman mata kita ya bebas itu, bisa lihat apa aja, nggak kelihatan dari luar. Alhamdulillah sih, tapi Diana aman-aman aja. Belum ada lagi penyakit yang aneh-aneh. Dan sekarang odometer udah 9.399. OTW 9.400. Ayolah, target gue sih 10.000. Cuma nanti pas gua touring nanti, wah kayaknya bakal jadi 11.000 sih feeling gua. Soalnya kita touringnya jauh guys, lumayan lah. No towing ya. Dan semoga motor gua nggak ada trouble sih. Kalau trouble ya udah ikhlas lillahi ta'ala aja gua mah. Tapi gue suka deh ini klaim dari Insta360 nih. Ini gue pakai aksesorisnya dari Insta360 sih. Dan bagus. Dia modelnya kayak ram mount gitu. Wah, monggo mbak, santai. Saya juga nggak ada yang diburu-buru kok. Kalau udah lewat mah enak. Kayaknya kalau kayak gini viewnya lebih jelas ya guys ya. Tapi nggak tahu sih ini, semoga hasilnya bagus nih. Gue juga belum tahu nih model begini settingannya oke nggak. Soalnya buat prepare gue touring nanti modelnya setupnya begini juga. Aduh gila sih, ngomong-ngomong gempa tuh, aduh, paling serem banget.
Kalian pernah nggak sih kayak lagi gempa tapi kalian sambil riding? Bayangin aja tuh kalau misalnya lagi riding terus gempa, rasanya gimana itu ya. Serem sih. Rem. Wah, macet guys. Kayaknya kita ngambil kanan juga deh. Bisa guys. Kayaknya kita ngambil kiri deh. Bisa guys. Gue tuh ya ngerasainnya tuh kalau pakai mobil zaman sekarang tuh kayak gede-gede banget gitu. Sedangkan gue pakai si Diana ini kayak rapi banget, kayak nggak ada moge-mogenya. Tapi ya gue tuh ngebayangin ya, kalian udah nonton belum sih video gue yang bahas emisi gas buang kendaraan? Nah, kalian nonton dulu dah itu. Jakarta tuh penduduknya ada 10 juta orang men. Anjir, banyak banget ya. Orang semua itu isinya. Satu kota tuh isinya 10 juta. 10 juta bro. Dan 10 juta itu sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi. Mantap ya. Termasuk gue juga sih. Gue juga nggak mau menyalahkan orang-orang. Gue juga pengguna kendaraan pribadi sih. Apa karena lapangan pekerjaan yang memang hanya ada di Jakarta? Karena gue yakin orang-orang pindah ke Jakarta kan karena buat kerja kan. Nggak tahu ya, gue kayak random talk aja nih. Jakarta tuh penduduknya banyak banget anjir. Wow, 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 wow. Wow. Gila, Land Cruiser gue mau diadu. Tapi terlepas dari Jakarta yang penuh penduduk dan segala macemnya yang sampai akhirnya jadi macet, ya maksudnya sih sebenarnya gue bukan kayak pengen ngobrolin ini terus jadi ngeluh atau gimana ya, enggak sih. Tapi gue kayak baru ngeliat aja sih waktu itu kemarin, anjir banyak banget ya penduduk di Jakarta ini, ada 10 juta orang. Dan memang gue yakin orang-orang di sini kan sebagian besar ya buat cari nafkah gitu kan. Ya termasuk gue juga sih, gue juga kerjaan gue sebagian besar di Jakarta sih. Walaupun memang cuma buat konten, cuman kayak ya semua tuh di Jakarta gitu. Kayak everything you need is already in Jakarta. Semua yang kalian butuhkan tuh semuanya ada di Jakarta bro. Pasti macet lah jam segini mah. Pasti macet. Nggak mungkin nggak macet. Wah, kok jalanan sini mulai bergelombang-gelombang ya. Yang pasti tol macet. Wah, mobil kuning bagus banget, Audi TT. Ya kan bener kan Audi TT itu. Ya gue bacanya TT sih ya. Gue bener Audi GT. Apa ya? At least dalam video ini kalian dapat sesuatu deh, apa ya? Tips and trick kalian touring enak. Pertama, pastikan kalian tahu mau kemana, tujuannya maksudnya. Kedua, setelah kalian sudah tahu tujuannya, pastikan rutenya itu sudah dibahas, sudah dibicarain, atau ya maksudnya kalian udah ngerute gitu lewat mana aja, jadi biar nggak bingung gitu kan. Dan ketiga, tentuin checkpoint yang menurut kalian tuh waktunya berhenti tuh di mana. Maksudnya tentuin checkpointnya sih. Jadi setelah keren banget itu abang Gojek. Setelah tujuan, setelah rute, tentuin checkpointnya kalian mau berhenti di mana aja. Dan saran gua jangan banyak-banyak, karena semakin banyak checkpoint kalian akan males buat ngejalanin touring. Maksudnya jadi kayak aduh mager kapan nyampe, jadinya lama gitu kan. Tips berikutnya, mungkin kalian perlu menentukan juga kalian tuh touring mau berapa lama gitu. Jadi setelah udah ngobrolin rute segala macam, destinasi, nah kalian tuh touring mau berapa lama. Nah dari yang berapa lama itu kira-kira berangkatnya itu mau full sehari atau 2 hari gitu kan. Jadi kan kalian bisa menentukan tuh, bisa menentukan berapa lama kalian mau touringnya. Katakanlah gue mau touring ke Bandung, Jakarta Bandung gitu kan. Oke, rutenya lewat mana? Oke, gue rutenya mau lewat Puncak. Terus checkpointnya gue mau berhenti di puncaknya gitu, karena dia tengah-tengah. Oke. Nah setelah itu waktunya karena dia Jakarta Bandung kurang lebih yang kayak cuma 150 kilo gitu kan jaraknya. Berarti bisa nih dalam sekali perjalanan bisa langsung sampai. Jadi kayaknya gua rasa 3 hari 2 malam cukup deh di Jakarta Bandung gitu. Nah 3 hari 2 malam tuh Jakarta Bandung tuh udah sama pulang. Jadi Jakarta Bandung Jakarta itu 3 hari 2 malam. Nah misal gitu kan. Nah kalian tentuin juga tuh. Maksud gua biar terencana sih. Jadi kayak kalian tuh ada target sendiri gitu loh dalam sehari. Kira-kira ini bisa langsung sampai nggak gitu.
Ya kurang lebihnya kayak gitu sih maksudnya. Makanya nentuin hari itu penting banget juga, karena biar nggak dipaksain dalam sehari itu lu sampai destinasi, karena itu terserah kalian juga. Terus sih berikutnya kayak apa lagi ya, ya pasti sih motor jangan lupa dicek, terus fisik juga jangan lupa. Sama kalau mau touring enak itu sebenarnya banyak minum sih, biar fokusnya tuh selalu ada. Terus banyakin makan yang manis-manis, penting juga itu manis-manis biar nggak lemes maksudnya. Wah ini gila ya, Jakarta macet. Oh, tips touring yang enak lagi berikutnya adalah kenali lu touring dengan siapa. Karena kalau misalnya lu touring dengan orang yang nggak lu kenal, otomatis lu nggak tahu gaya ridingnya dia kayak gimana. Satu itu, kedua sifat orang itu kayak gimana. Karena lu kalau touring itu kayak sifat asli lu tuh keluar gitu. Pastiin lu touring dengan orang-orang yang memang lu sudah tahu, biar kayak segala kemungkinan terburuknya itu kalian udah tahu nih orang ini kayak gimana kalau misalnya lagi touring gitu loh. Soalnya pasti beban banget kalau misalnya orang itu kayak dia semaunya sendiri gitu. Wah itu nggak bisa sih, apalagi kalau touring grup kayak gitu. Itu paling males banget sih. Kecuali kalian sabar. Kalian orang yang penuh sabar, oke lah nggak apa-apa lah, sama ini gas gitu kan. Tapi kalau gue sih sebisa mungkin kayak gue touring dengan orang yang gue tahu dengan siapa dan gaya ridingnya kayak gimana, biar nggak nyusahin. Maksudnya untuk kepentingan bersama juga dan keselamatan bersama gitu sih. Padahal udah ganjil genap ya, tapi masih aja rame. Apalagi semenjak anak sekolah udah pada mulai 100% edan. Dari yang nggak sama sekali langsung jadi 100%. Ya pokoknya langsung 100%. Sebenarnya good news sih dan good thing juga. Akhirnya ya para pelajar di Indonesia nggak menganggur lagi kan. Ya sekolah lah anjir, ketinggalan pelajaran atau gimana. Ya pokoknya gue sih mendoakan yang terbaik aja deh. Kayak semoga nih negara kita aman, dijauhi dari segala masalah yang ada. Dan pastinya protokol kesehatan juga guys, jangan lupa. Walaupun kita kayak udah mungkin lebih mendingan daripada tahun sebelumnya, cuman tetap ya jangan di atas angin. Ini baru gue di atas angin, gila adem banget. Pakai Panigale itu nggak panas, hanya gerah. Itu moge yang enak buat di harian nih, Panigale udah 899 ya. Ngomongin Panigale 899, kemarin gue habis lihat yang motor customan itu loh. Gila bro. Panigale 899 di custom kayak gitu, wah sakit sih. Orang Thailand deh kayaknya yang modifikatornya. Keren, cuman wah gila sih, tega sih, raja tega itu udah fix. Panigale itu kan motor yang eksotis, cantik dan bahenol. Aduh, dibikin begitu loh, gokil. Cuman hasilnya bagus, bener. Kayak motor konsep, kayak motor film. Tapi positive thinking aja, mungkin dia Panigalenya banyak, makanya salah satunya di modif begitu aja deh, satu ya kan di custom. Oke lah. Sama gue tuh akhir-akhir ini lagi suka liatin motor ke Ducati Desert X. Aduh itu ganteng banget, parah men. Aduh seganteng itu motor deh, Ducati Desert X. Waduh itu sih nggak ada obeng itu mah. Apalagi ada aksesoris auxiliary tank, jadi tangki bensinnya makin besar. Buat touring jarang isi bensin, makin mantep. Sama ini sih dari pabrikan MV Agusta, rivalnya Ducati tuh, Lucky Explorer. Wah tapi yang 9.5. Wah itu juga mantep banget cok, gak bohong gue. Tapi gue lebih pilih ini sih, lebih pilih Ducati sih. Karena apa? Karena tangki bensin. Motor yang bagus itu kalau tangki bensinnya gede dan bobotnya ringan, itu keren banget menurut gue. Ini tuh gue ngerekamnya pakai ND filter kan. Hasilnya gimana sih? Menurut kalian gimana? Oke nggak? Jadi dia memang lebih gelap sih, tapi ya nanti akan gue edit lagi biar lebih ciamik gitu. Namanya juga nyoba-nyoba. Ini juga bis mau lewat jalur busway apa lewat mana? Belakang bis adem banget, enak. Aduh. Gila bro. Coba lihat Diana. Wah temperaturnya udah high, sumpah udah high, tulisannya udah high. Itu temperaturnya high loh. Semoga nggak overheat. Kapan lagi gua ngeliat Diana high temperaturnya? Gila bro. Ini jujur terus terang, jujurly,
saya mulai agak panik nih, karena baru kali ini Diana temperaturnya high sekali sampai tidak ada indikator angkanya berapa. Apakah bisa dan apakah selamat Diana? Apakah selamat? Selamat lah, hanya panas saja sebenarnya. Gue tuh nggak pegel di pundak, di punggung, di pinggang, enggak. Sebenarnya pegel apa coba? Ini nahan kopling. Koplingnya lumayan keras sih si Diana ini. Belum gue ganti ke aftermarket punya, masih punya standar. Ducati punya sih, ya standarnya Ducati ya. Ayo kita buktikan apakah Diana motor sehat atau tidak. Deng 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 deng. Kondisi yang sangat lembab dan gue sudah mandi keringat. Oke. Aduh, nggak bisa masuk. Aduh, nggak bisa masuk. Aduh, nggak bisa masuk. Bisa. Yeay. Let's go. Bisa masuk lagi. Aduh, ada pit. Oke. Detik-detik kemenangan. Detik-detik kemenangan. Detik-detik kemenangan. Ayo masuk bro. Come on bro, masuk bro. Yeay. Aduh, edan. Menahan untuk tidak overheat bro. Udah mulai mulai jalan, Kemon. Oke. Selamat. Oh, berhenti lagi. Gila loh, ini high loh. Gila, keren banget memang. Aduh, kulit gua mutan, ini selangkangannya fix. Ya Allah, semoga masih subur ya Allah. Woo! Finally, let's go home. Gile bro. Lihat deh, sampai high loh, macet kayak tadi nih. Indikatornya sampai buset, mantap sekali dah. Oke guys, sekian dulu deh. Gila, kita habis menerjang kemacetan nih. Gila, ada kipasnya, lihat tuh. Sampai panas. Tapi gue nggak panas sih di sini nih. Kalau kalian mau tahu nih, daerah panasnya tuh di sini. Ya kan, kenapa gue bilang panasnya di selangkangan, karena nih ini tuh cover knalpot nih. Ini panas nih kalau lu pegang. Apalagi knalpotnya. Ini juga lumayan. Daerah sini nih. Ini engine soalnya nih. Engine langsung ke arah itu. Wah, gila bro. Gila. Yeay, berhasil. Ini nanti akan gue pakai buat touring. Edan bro. Jadi segini dulu. Aduh, ini udah mandi keringat. Pokoknya ditunggu aja touringnya. Pokoknya kalian nonton ini kan hari Sabtu. Besoknya Minggu, Seninnya udah jalan. Kita kemana? Stay tune terus ya. Pokoknya segitu dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Peace.